Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai kuliah pada siang hari ini, kita awali dulu dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, saya persilahkan. Mati. Doa cukup. Oke, selamat berjumpa kembali dalam kuliah pemrograman web lanjut. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam pertemuan yang kelima ini setelah kemarin kita break libur, ada Maulid Nabi dan cuti bersama. Hari ini kita bisa berjumpa kembali. Nah, terkait dengan penggantian jam kuliah, nanti mungkin kita pikir ke belakang saja. Jadi mungkin ini saya anggap ngeblong dulu aja karena kelas ini campuran, sulit untuk menentukan jadwal yang tidak bentrok untuk beberapa kelas. Karena masing-masing konsentrasinya berbeda-beda. Kemudian kemungkinan nanti waktunya nanti akan digunakan di minggu tenang ataupun juga nanti pas presentasi final project aja, agar waktunya lebih fleksibel di dalam penggantian jam kuliah. Oke, di pekan yang kelima ini kita akan memasuki bahasan yang lebih spesifik di dalam web, yakni adanya state, kemudian cookie, dan session. Mungkin dulu ketika belajar web yang di semester sebelumnya sudah pernah disinggung sedikit terkait dengan state di dalam sebuah web. Nah, state ini maksudnya adalah keadaan. Nah, jenis state di dalam website ini ada dua, yakni ada yang namanya stateless dan ada yang namanya stateful. Nah, website pada umumnya dibangun menggunakan protokol HTTP. Nah, HTTP ini memiliki sifat kondisi state-nya ini adalah stateless. Artinya adalah server HTTP ini tidak bisa mengingat komunikasi yang dilakukan sebelumnya. Jadi ketika terjadi interaksi, kemudian komunikasi tersebut tidak disimpan oleh HTTP ini. Jadi di sini interaksi antara request dengan respon masing-masingnya ini bersifat independen. Jadi tidak ada kaitannya ketika kita request yang pertama dengan request berikutnya. Sehingga si server HTTP ini tidak menyimpan kondisi state yang sebelumnya ketika berhubungan dengan klien atau dalam hal ini adalah browser. Nah, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Misalkan ini ada sebuah browser yang mana ini adalah sebagai klien, kemudian ini web server kita. Nah, ketika klien merequest sebuah halaman novel, maka ketika ada, maka si server akan mengembalikan, oh ini halaman novel. Kemudian ketika klien merequest berikutnya, yakni dia mau request halaman yang kedua, maka si server memberikan halaman kedua. Nah, halaman yang diminta pertama ini tidak disimpan oleh si server. Artinya ya sudah, ketika proses request dan respon ini sudah terjadi, maka tidak akan disimpan oleh si server ini.
Sama, kemudian ketika ada request berikutnya, maka yang terjadi hanya berdasarkan apa yang di request pada saat itu saja. Nah, berbeda halnya dengan PHP yang stateful. Stateful di sini sebuah situs ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan state atau mempertahankan keadaan, sehingga pada interaksinya nanti website ini dapat menyimpan kondisi user walaupun komunikasinya dibangun menggunakan HTTP. Jadi tadi kan defaultnya ketika menggunakan HTTP maka sifatnya pasti stateless. Akan tetapi dengan cara-cara tertentu maka pola komunikasi dari HTTP ini bisa diubah yang awalnya stateless menjadi stateful. Nah, ini contoh komunikasi dari stateful. Gambarannya seperti ada di gambar di sebelah kanan ini. Di sini artinya adalah sistem ini dapat mengetahui kondisi sekarang dari user atau dari kliennya ini, sehingga dia dapat melanjutkan request berdasarkan request sebelumnya. Jadi misalkan server klien di sini meminta sebuah halaman dari novel, maka server akan memberikan. Nah, hasil komunikasi yang pertama ini dapat disimpan oleh server, sehingga ketika klien merequest halaman selanjutnya, maka server akan langsung memberikan halaman yang kedua karena halaman yang pertama tadi sudah disimpan kondisinya. Kemudian kalau dia merequest halaman selanjutnya, maka diberikan halaman yang ketiga karena kondisi terakhir adalah di halaman 2. Jadi di sini dengan komunikasi stateful ini, PHP ini dapat menyimpan keadaan user yang sekarang seperti itu. Nah, kapan kita perlu menggunakan kondisi stateful ini? Nah, ini kondisi stateful ini digunakan misalkan ketika ada user ingin tetap login di dalam sebuah situs yang mana user ini harus pindah ke beberapa halaman. Jadi misalkan nih, kita lagi masuk ke situs bank, pasti loginnya cuma dilakukan satu kali saja. Nah, user kita pasti akan disimpan oleh website tersebut. Jadi kalau kita mau melakukan proses transfer atau melakukan proses cek saldo atau mau melakukan proses mutasi dan sebagainya, user sama akun kita ini masih tetap disimpan oleh PHP atau oleh server meskipun kita sudah berganti halaman. Nah, ini contoh penggunaan dari kondisi stateful. Contoh lainnya, misalkan kita menggunakan situs e-commerce. Nah, ketika kita menggunakan situs e-commerce, biasanya kita melakukan proses transaksi belanja. Proses belanja biasanya secara umum diawali dengan memasukkan barang ke keranjang belanja. Nah, ketika kita memasukkan barang ke keranjang belanja, maka user ini bisa saja tidak langsung membayar, tapi dia bisa lagi kembali ke halaman katalog atau kembali ke halaman mana untuk menambah produk-produknya. Nah, ketika menambah produk, maka keranjang belanja yang awal ini harusnya tidak hilang. Sedangkan kalau kondisi stateless, maka secara logiknya harusnya keranjang belanja ini akan hilang karena begitu ganti halaman, ganti request akan berbeda hasil requestnya seperti itu. Bagaimana bisa mempertahankan kondisi yang disimpan ini menggunakan konsep stateful. Nah, tentunya di sini ini kita butuh cara lain untuk bisa menyimpan kondisi.
Nah, kondisi seperti ini tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan database, karena kalau kita mau pakai database, alangkah borosnya setiap halaman ini kondisinya harus kita simpan ke dalam database, atau misalnya kayak keranjang belanja kayak gitu kita simpan ke dalam database, nanti akan boros, padahal nanti user nggak jadi belanja kayak gitu. Nah, ini kenapa kita butuh cara lain untuk mempertahankan atau menyimpan kondisi user yang sekarang berdasarkan request yang sekarang. Nah, caranya bisa dilakukan dengan dua cara, yakni kita bisa menggunakan cookies, yang kedua kita bisa menggunakan session. Kita bahas cara yang pertama, yakni menggunakan cookies. Nah, jangan bayangkan bahwa cookies ini sebuah kue kering, agak sedikit berbeda ya. Cookies ini adalah sebuah file kecil yang diletakkan oleh server kepada komputer klien. Nah, cookie ini dikirim setiap kali user mengakses situs yang menjadi pemilik dari cookie tersebut. Sehingga di sini ketika kita membuat cookie, maka kita perlu perhatikan bagaimana caranya agar cookie ini size-nya ini tidak membebani jaringan ketika kita melakukan proses komunikasi. Nah, di sini ketika kita mendefinisikan cookie, maka kita juga perlu menentukan berapa lama sih cookie tersebut bisa valid. Misalkan tadi kita mau nyimpen data login. Nah, berapa lama user ini dianggap valid ketika dia melakukan proses login? Apakah setiap 2 jam dia dianggap sudah auto logout? Apakah selama browsernya tidak di close maka dia masih dianggap login? Nah, seperti itu kita bisa definisikan menggunakan waktu expired-nya. Jadi nanti kita bisa set kapan cookie ini masih validnya kapan, kayak gitu. Sehingga selama masih valid, maka tidak akan dihapus. Kalau sudah melampaui batas waktu yang ditentukan, maka dia akan dihapus. Sehingga di sini penggunaan cookies ini cocok digunakan untuk autentifikasi ataupun juga pelacakan user. Kemudian cocok juga untuk mempertahankan preferensi user, misalkan kayak seperti juga tadi shopping cart seperti itu. Nah, di sini data dari cookie ini isinya ada beberapa, dan yang paling penting adalah pasti memuat pasangan antara name dan value, yang mana data cookie ini akan dikirim melalui header dari request HTTP, bisa berupa post ataupun juga GET. Adapun cara kerja cookies di sini saat browser meminta sebuah halaman, maka server dapat mengirimkan cookies secara bersamaan dengan halaman tersebut. Jadi bisa dibarengkan dengan responnya. Kemudian jika server sebelumnya sudah mengirimkan cookies, maka browser akan mengirimkannya bersama dengan request berikutnya. Jadi ini bisa bersamaan dengan request ataupun juga responnya. Cara mengirimkan servernya ke server. Ini contohnya, misalkan klien melakukan request ke webserver.com, maka server akan mengirimkan hasil requestnya, yakni halaman HTML bersama set cookie-nya. Set cookie-nya ini isinya bisa berisi name dan value. Maka setelah sampai di klien,
klien ini akan mengeset cookie dan kliennya. Kemudian ketika dia merequest halaman yang lainnya, maka dia akan mengirimkan data cookie ini ke server lagi, seperti itu. Bisa dilakukan secara bersamaan dan seterusnya. Nah, untuk jenis-jenisnya di sini ada 2 jenis cookies, yakni yang pertama adalah session cookies dan ada yang namanya persistent cookies. Session cookies ini adalah session cookies tipe default. Jadi cookie ini sementara hanya disimpan di memori browser. Jadi ketika browsernya ditutup, maka cookies ini akan terhapus. Sehingga di sini untuk session cookies ini memiliki sifat bahwa tidak dapat digunakan untuk melacak informasi yang lama. Yang kedua, biasanya lebih secure karena tidak ada program yang bisa mengakses kecuali browser itu sendiri. Kemudian jenis cookies yang kedua yakni yang namanya persistent cookies. Nah, persistent cookies ini adalah cookies yang disimpan pada sebuah file yang ada di komputer browser. Nah, di sini bisa digunakan untuk melacak informasi sebelumnya. Kemudian adanya persistent cookies ini menimbulkan potensi adanya tidak secure, yang mana ada program kalau bisa di set untuk membuka atau membaca atau mengubah isi dari cookies tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau kita menggunakan persistent cookies, lalu di mana letak file cookies tersebut disimpan? Kalau kita menggunakan Windows 10, maka kalau kita menggunakan browsernya atau kliennya adalah Chrome. Nah, di sini cookies ini kan tadi disimpan di klien. Klien ini adalah browser, sehingga lokasinya ini tergantung dari browser yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan Chrome, ini kalian bisa cari di C, kemudian di folder users, kemudian masuk ke users kalian, nama usernya apa. Kemudian masuk ke dalam app data, kemudian masuk ke folder lokal, masuk ke folder Google, masuk ke folder Chrome, kemudian masuk ke folder user data dan folder default. Nah, di sini file cookies-nya ekstensinya adalah tipenya file. Nah, untuk mengakses halaman ini, maka biasanya tidak langsung bisa diakses karena secara default folder cookies dan beberapa file lainnya ini diprotect atau di-hidden oleh Windows. Jadi kalian harus enable dulu hidden-nya. Jadi opsi untuk show hidden file-nya ini dinyalakan terlebih dahulu, baru kalian bisa nyari di mana file ini berada, disimpan. Nah, kalau kalian buka isi file cookies dari Google Chrome, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi isinya ini adalah binary code, yang mana tidak langsung kita bisa pahami atau tidak langsung kita bisa baca informasinya dari file cookies tersebut. Lalu bagaimana cara bacanya? Kalau file dari Google Chrome, maka untuk melihat isi cookies, setiap kali kita mengakses, ini kita bisa menggunakan F12, maka kalian akan masuk ke bagian seperti kalau kita inspect elemen, ataupun juga kalau kita melakukan inspect terhadap pola komunikasi yang kita lakukan dari klien ke server ya. Kalian bisa masuk ke bagian menu application, kemudian nanti kalian cari di application ini bagian storage. Nah, bagian storage nanti ada satu lagi bagiannya adalah cookies.
Nah, di sini setiap kita ngakses situs, maka kalau dia create cookie, dia akan muncul di sini. Nah, tadi cookie itu paling tidak itu terdiri dari name dan value, sedangkan nanti ada beberapa parameter yang bisa di set di dalam cookie ini. Nah, kalau kita menggunakan browser Mozilla Firefox, lalu di mana file cookies ini disimpan? Semua situs yang pernah dikunjungi menggunakan Mozilla Firefox, maka cookiesnya ini akan disimpan dalam file cookies.sqlite. Nah, letak file tersebut itu ada di users, kemudian nama usernya apa, kemudian app data, roaming, kemudian Mozilla, masuk ke folder Firefox, dan masuk ke folder profile. Nah, di folder profile nanti akan ada 2 folder. Nah, ini custom tergantung user kalian. Jadi ini namanya ini random, nanti yang generate browsernya. Jadi ini namanya beda-beda. Nah, file cookies.sqlite ini ada di dalam folder dengan nama yang belakangnya ada .default release. Maka kalau kalian buka ini, dalamnya ada file cookies.sqlite ini. Nah, ini sama file cookies ini dari Mozilla Firefox ini. Kalau kita baca secara langsung, baik itu lewat kode editor, ini tidak akan bisa kita baca. Kalau kita mau lihat isi cookies dari situs-situs yang kita kunjungi, yang sedang kita kunjungi, maka kalian bisa lihat di sini di storage. Caranya sama ya, kalau kalian pakai Mozilla Firefox bisa tekan F12, kemudian menu storage dan masuk ke cookies. Nanti akan dapat beberapa informasi dari cookiesnya Mozilla. Kemudian kalau kita menggunakan Microsoft Edge, nah di sini Microsoft Edge ini tidak memiliki file cookies yang spesifik. Jadi alasannya karena Microsoft ini memutuskan untuk menyediakan cookies ini hanya untuk programming saja, menggunakan API nanti untuk pengaksesan filenya. Nah di sini kalau kalian menggunakan Windows 10 yang versi yang belum update 17.09, yang ada updatean Fall Creators Update, maka kalian bisa lihat di sini di folder local disk users, kemudian nama user kalian, kemudian app data, local packages, kemudian Microsoft Edge, kemudian AC masuk ke dalam Microsoft Edge. Nah di sini harusnya nanti ada cookiesnya di sini, disimpannya di sini. Tapi ini kebetulan punya saya ini karena sudah update, jadi tidak bisa ditunjukkan seperti itu. Nah, kalau di browsernya langsung, kalian bisa lihat ketika kalian akses situs, kemudian kalian mau lihat nih cookies apa sih yang dikirim dari situs tersebut yang akan disimpan di browser kita, kayak gitu, seperti apa. Nah, ini sama, kalian bisa tekan F12, kemudian masuknya ke application, storage, dan cookies. Jadi ini lebih mirip ke Google Chrome tadi. Kalau Mozilla tadi kan masuknya ke storage ya, tidak masuk ke application. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah cookie ini berbahaya? Nah, di sini pada dasarnya cookie ini tidak berbahaya. Namun cookie ini dapat digunakan untuk menyimpan informasi-informasi
tentang pengguna tanpa disadari oleh pengguna tersebut. Jadi mungkin kita jarang ya memperhatikan ketika kita login, masukin data apa, ada user minta form dari kita kayak gitu, terus kita ngirim, padahal itu disimpan di cookie. Nah, ini tanpa disadari bisa saja server ini menyimpan data tersebut ke cookie. Sehingga dengan kata lain di sini, cookie dapat digunakan sebagai media untuk memata-matai aktivitas pengguna. Misalnya seberapa sering pengguna mengakses, kapan waktunya, link apa saja yang diklik. Sehingga jangan heran kalau sekarang misalnya kalian pernah masuk ke situs e-commerce tertentu, kemudian kalian pernah masukin pencarian kayak gitu, keywordnya apa, nanti akan muncul barang-barang yang related. Ketika sudah di close, kalian masuk lagi, yang pertama muncul adalah barang-barang yang pernah kalian cari atau pernah kalian search, karena ya mereka bisa nyimpen aja informasi dari kebiasaan kalian ini. Kalian sebenarnya sering nyari apa sih, sehingga data ini akan dimanfaatkan. Oh, kasih aja iklan, kasih aja produk yang sesuai dengan apa yang sering kalian akses kayak gitu. Ini biasanya untuk advertising kayak gitu, banyak banget yang memanfaatkan cookie ini. Kemudian dengan alasan tertentu kita bisa saja mengaktifkan atau menonaktifkan penggunaan dari cookie pada web browser yang kita gunakan. Nah, ada beberapa mitos dan fakta terkait dengan cookie ini. Yang pertama, mitosnya adalah cookies ini seperti virus yang bisa menghapus data di komputer kita. Nah, ini adalah mitos ya, jadi salah. Jadi dia nggak bisa menghapus data di komputer kita karena cookie ini hanyalah sebuah data. Kemudian mitos yang kedua adalah cookies bisa mencuri informasi kita. Nah, ini juga salah karena cookies ini biasanya anonim atau jarang sih server ngasih informasi secara personal. Jadi cuman yaitu tadi link-link yang sering kita kunjungi atau keyword pencarian kayak gitu yang nggak nyimpen data personal kita. Kemudian cookies digunakan untuk spamming. Nah, ini salah juga karena cookies hanya bisa digunakan untuk melacak kebiasaan kita dalam melihat sebuah situs atau kebiasaan kita di dalam mengakses website. Nah, di sini kalau kita sebagai developer, ketika cookie ini terpaksa harus kita gunakan untuk menyimpan data personal, misalkan data email, nomor telepon, maka kita bisa menggunakan proses enkripsi untuk melindungi data tersebut, sehingga nanti kalau cookie tersebut diakses oleh yang lain, maka sudah terenkrip, jadi tidak bisa langsung digunakan. Nah, cookies ini dapat dibuat menggunakan dua cara. Yang pertama, kalian bisa menggunakan bahasa JavaScript, dan yang kedua, kalian bisa menggunakan PHP. Nah, kalau kalian menggunakan JavaScript, maka penggunaan cookies ini nanti akan ditangani oleh field global dengan nama document.cookie. Sedangkan kalau kita menggunakan PHP, maka untuk penanganan dari cookies ini nanti akan ditangani oleh variabel super global. Jadi sama kayak $post sama dollar get kemarin ya. Variabel super global ini sifatnya adalah array asosiatif. Nah, di sini untuk mengelola cookie juga pakai array asosiatif. Jadi namanya nanti adalah $cookie. Adapun cara untuk mengeset sebuah cookie ini cukup sederhana. Jadi sintaksnya ini cukup kita pakai function. Functionnya adalah set cookie. Kemudian kita bisa masukkan parameter-parameter di dalamnya. Di sini ada banyak sekali parameternya.
bisa kita isikan name, kemudian value, expire, path, domain, kemudian secure, dan HTTP only. Kita bahas masing-masing parameter ini maksudnya seperti apa. Yang pertama adalah name. Name ini berisi nama dari cookie. Kemudian yang kedua adalah value. Value ini berarti pasangannya name. Jadi kalau name pasti punya value. Value ini data dari cookie yang akan kita simpan tadi. Jadi rujuknya kepada name-nya ini. Jadi kayak name ini kayak variabelnya, kemudian value ini isinya. Kemudian parameter berikutnya adalah expire. Nah, expire ini adalah kapan cookie ini akan berakhir. Adapun format waktunya ini kita bisa gunakan, yakni unique timestamp. Maka kalau kalian menggunakan PHP, bisa menggunakan fungsi time, yang mana nanti kita akan dapatkan format ini, unique timestamp. Nilai expire ini bisa kita kosongi, atau kita bisa juga set null. Maka kalau kita kosongkan, maka cookie ini akan dihapus atau expire ketika browser tersebut ditutup. Atau ketika session berakhir, jadi nggak disimpan selamanya. Jadi masuknya ke session cookie jenisnya, bukan yang persistent. Kemudian parameter berikutnya adalah path. Nah, path ini menunjukkan lokasi server di mana cookie ini dapat digunakan. Nah, jika diisi dengan tanda slash, ini artinya adalah root, maka cookie ini dapat digunakan ke seluruh bagian websitenya. Nah, kalau misalnya kita isi dengan blog slash, nah ini maksudnya adalah berarti cookie ini hanya dapat digunakan di direktori blog saja dan subdirektorinya. Jadi di direktori lain nggak akan bisa kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi kalian bisa setting sesuai dengan kebutuhan kalian. Berikutnya adalah parameter domain. Nah, domain ini merupakan subdomain di mana cookie ini dapat digunakan. Jadi sebenarnya agak mirip ya dengan path tadi. Misalkan kalau kita isi amir.id, maka cookie ini dapat digunakan di seluruh subdomain. Misalkan DAK, kemudian keuangan, ini bisa digunakan. Tapi kalau sudah diisi domain tertentu, berarti hanya itu ke bawah. Nah, kalau nilainya ini kosong, domain ini kosong, maka defaultnya berlaku di seluruh bagian domain, namun tidak berlaku di subdomainnya. Kemudian berikutnya adalah secure. Parameter secure ini secara default dia bernilai false. Maka kalau kita isi dengan true, maka browser ini hanya dapat mengirim cookie ke web server jika koneksinya hanya berbentuk HTTPS. Jadi defaultnya false, karena biasanya kan kita pakai HTTP juga seperti itu. Kemudian berikutnya adalah HTTP only. Ini defaultnya adalah false. Kalau kita set true, maka ya dia hanya bisa diakses menggunakan protokol HTTP saja. Ini kebalikan dari yang secure tadi ya. Kalau secure-nya kita isi true, maka hanya bisa HTTPS. Kalau HTTP only-nya diisi true, maka dia hanya bisa HTTP. Nah, di sini yang wajib diisi parameter dari sekian banyak parameter ini adalah name dan value, sedangkan sisanya opsional. Tadi kan bisa kosong. Nah, kalau kosong berarti masuk ke nilai-nilai default-nya.
Lalu bagaimana cara mengakses atau memanggil value dari cookie ini? Nah, untuk memanggilnya berarti sama kayak kita manggil variabel dari $post. Ya, jadi karena array asosiatif berarti di sini $cookie, kemudian array, kemudian di sini adalah nama dari cookie-nya tadi yang sudah kita set. Nah, ini contohnya. Misalkan saya punya variabel cookie name, saya isi adalah user, kemudian saya punya cookie value, saya isi dengan nama Nana. Maka saya bisa membuat cookie dengan set cookie, kemudian saya masukkan parameter-parameternya, yakni cookie name, kemudian cookie value. Nah, di sini untuk expired date-nya saya isi time plus 30, kemudian jadi nanti waktu sekarang plus 30 second maksudnya, kemudian berlaku di seluruh domain. Maka di sini kita bisa lakukan untuk mengoutputkannya. Kalau cookie belum pernah di set, maka kita tampilkan di sini cookie-nya belum di set. Kalau cookie-nya sudah di set, maka akan kita tampilkan cara manggilnya adalah value-nya seperti tadi $cookie, kemudian cookie name-nya. Karena kebetulan cookie name-nya di sini adalah saya variabelnya sama ya cookie name, ya saya outputkan saja, tapi di sini variabel karena mengacu ke sesuai dengan yang kita set di sini. Berikutnya adalah bagaimana menghapus cookie. Tadi bisa kita set dengan 0 ya, karena kalau kita set dengan 0 otomatis setiap browsernya ditutup dia otomatis expired. Atau kalau tidak, kita bisa mengeset time expirednya pada waktu lampau, maka ini otomatis akan menghapus cookie-nya. Oke, itu tadi bahasan mengenai cookie. Kemudian berikutnya cara mempertahankan state yang kedua, kita bisa menggunakan session. Selain menggunakan cookie, kita bisa gunakan session. Kalau kita menggunakan session, nah session ini merupakan konsep abstrak yang merepresentasikan interaksi antara browser dan server. Nah, di sini beda yang paling utama antara cookie dengan session. Kalau cookies itu data-datanya nanti disimpan di sisi klien atau di browsernya masing-masing. Sedangkan kalau untuk session ini data ini disimpan di server. Satu sesi untuk satu user seperti itu. Nah, session ini biasanya dibangun di atas cookies. Setiap permintaan halaman website, maka klien dapat mengirimkan cookies yang berisi session ID. Dan server ini menggunakan session ID untuk mencari dan menerima data sessionnya. Nah, data session ID ini disimpan oleh browser dalam bentuk cookie. Kayak tadi ya, yang kan tadi jenis cookie tadi ada dua, yakni session cookie dan persistent cookie. Session cookie itu yang tidak disimpan, kemudian persistent yang disimpan dalam bentuk file. Nah, kalau yang session yang dibangun di atas cookie ini, maka dia masuknya adalah session cookie. Maka di sini session ini sebenarnya merupakan kombinasi dari client side
session ID dengan server side session data. Nah, nanti client side session ID ini dapat berupa parameter URL, cookie, ataupun HTTP request header-nya. Dan cara yang paling umum dalam menggunakan adalah menggunakan cookie untuk menyimpan client side session ID ini. Namanya adalah, nanti kalau session disimpan sebagai cookies ini, namanya adalah PHP set ID atau PHP session ID. Sedangkan di sisi server, maka session ini bisa disimpan di basis data ataupun juga bisa disimpan berupa file. Kalau kita simpan dalam file, maka filenya ini sifatnya temporary, namanya acak. Jadi nanti di-generate ketika session ini di-create. Jadi setiap kali server meng-create session, maka dia akan membuat file secara temporary. Nah, namanya ini random. Nah, kita bisa ngubah atau mencari folder di mana session ini disimpan menggunakan function session save path. Nanti akan tersimpan sesuai dengan yang kita deklarasikan. Nah, kalau aplikasinya besar, maka nilai dari session ini bisa kita simpan di dalam basis data. Session ini dapat digunakan untuk menyimpan data-data yang berukuran sangat besar. Sedangkan kalau cookie ini biasanya digunakan untuk menyimpan data-data yang ukurannya kecil karena nanti kaitannya sama klien ya, jadi dibatasi oleh web browsernya. Kalau session ini kan di sisi server, jadi bisa untuk simpan file dalam size yang cukup besar. Adapun cara kerja dari session, di sini pertama kali browser akan merequest ke server, kemudian server akan mengetahui IP client, kemudian akan memberikan data session yang akan dikirim lagi ke klien dalam bentuk session ID. Interaksi berikutnya adalah klien akan mengirimkan session ID tersebut ke server. Nah, server menggunakan session ID ini untuk mendapatkan data klien yang dapat disimpan di dalam database server. Nah, untuk membuat session ini ketika kita menggunakan PHP ini ditangani oleh variabel global yang namanya adalah $session. Cara membuatnya yang pertama adalah kita menggunakan function session start. Kemudian cara assign-nya sama dengan assign variabel asosiatif ya. Jadi kita deklarasikan nama sessionnya, kemudian pasangan value-nya. Adapun kalau kita mau menghapus session, ini kita bisa lakukan dengan dua buah function, yakni bisa pakai function session unset ataupun juga kita bisa pakai function session destroy. Nah, kalau kita pakai function session unset, maka sistem ini hanya akan melepas datanya saja, tapi nanti bisa kita set lagi. Tapi kalau kita lakukan session destroy, maka dia akan menghancurkan sesinya untuk satu user, jadi nggak bisa di set lagi. Nah, apa yang terjadi ketika kita ingin meng-create session, padahal session tadi meskipun jalan di sisi server, tapi dia jalannya itu ada di atas cookies. Nah, kalau browsernya tidak support cookies, maka kita masih bisa mengirim melalui query string dengan nama PHP ses ID atau PHP session ID. Nah, ini kita lakukan secara otomatis setiap kali membuat session start di PHP. Maka
server ini sejatinya akan mengirimkan query string dengan nama PHP Station ID, sehingga PHP Station ID ini masih bisa ditangkap oleh kliennya. Kemudian fungsi Session ID ini bisa digunakan untuk menerima ID session dari klien jika diperlukan. Jadi caranya seperti ini. Nah, di sini karena HTTP ini tadi kan dasarnya adalah sifatnya stateless, maka kita tidak pernah bisa mengetahui apakah user ini sudah menyelesaikan sessionnya atau belum. Apakah user ini benar-benar keluar atau belum, atau sudah selesai nggak session yang dia lakukan. Secara ideal, kita bisa membatasinya menggunakan sistem logout. Jadi kalau login untuk masuk, kemudian nanti kita create sessionnya, selama session itu masih ada, maka dia bisa dipakai untuk mengakses menu-menu yang nanti kita akan batasi sessionnya. Sedangkan kalau dia logout, maka dia akan keluar dari session tersebut. Nah, yang jadi masalahnya adalah banyak user yang males logout, jadi ya udah kadang cuman close browsernya. Nah, maka model seperti ini akan cukup berbahaya ketika situsnya adalah situs-situs yang terkait dengan finansial misalnya, atau banyak data-data penting. Bayangkan aja kalau kita ngakses situs perbankan, kemudian ketika kita login, kemudian kita mengakses beberapa menu yang ada di dalam aplikasi internet banking kita, kemudian kita tidak logout, maka kemudian ketika ada user lain masuk, itu masih akan menyimpan session kita. Jadi dia masih dianggap sebagai user yang sah untuk masuk ke situs tersebut. Maka di sini server bisa mengatasi hal ini, yakni dengan menggunakan otomatisasi session ini akan dihapus. Yakni caranya kita bisa set waktu timeout-nya. Nah, dengan cara mengeset waktu timeout ini, maka server bisa menghapus secara otomatis setelah beberapa waktu tertentu. Jadi kalau misalnya nih tidak ada aktivitas lagi dari user selama 5 menit atau selama 2 menit kayak gitu, maka otomatis sessionnya akan dihapus. Nah, biasanya bank-bank pakai ini. Jadi kalau misalnya kita buka, kemudian 5 menit berikutnya nggak ada aktivitas, ya udah nanti akan sessionnya akan habis. User berikutnya kalau mau pakai harus login lagi, create session lagi seperti itu.